Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 924. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia benar-benar merasa bahwa laut jiwanya ditembus oleh Qingchen. Mata Qingchen juga sangat dingin dan tajam. Xiao Hojun ini dulunya adalah seorang guru suci tahap akhir dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Untuk sementara dia tidak bisa diperbudak, tetapi Qingchen tidak terburu-buru. Memperbudak Xiao Hojun itu memang sulit, lagi pula ranahnya terpaut terlalu jauh. Tetapi dengan pohon iblis dari 10.000 alam, dia tidak takut sama sekali. Pada tentakel-tentakel pohon iblis 10.000 alam, kekuatan pohon iblis terus-menerus meresap ke dalam pikiran Xiao Hojun. Secara bertahap, mata Xiao Hojun menjadi kabur dan kekuatan jiwa Qingchen mulai tercetak di dalam jiwa Xiao Hojun. Saat ini di kejauhan melihat Xiao Hojun yang berjuang, baik Huo Tua maupun Mu Jipen keduanya tertegun. Keduanya saling memandang dan ada cahaya tajam yang berkedip di kedalaman matanya, bergegas menuju kehampaan yang jauh. Setelah diperbaiki selama ini, asal keduanya sedikit diperbaiki, menghadapi situasi yang aneh, di mana mereka berani tinggal, mereka akan melarikan diri dengan putus asa. Namun begitu sosok mereka bergerak, Yu Qiansu dan Xingtianya juga ikut bergerak. Mereka berdua berhenti di depan Huo Tua dan Mu Jipen secara bersamaan, mencoba mencegat mereka. Menyingkir. Huo Tua dan Mu Jipen nampak sangat marah ketika mereka berdua dicegat. Huo Tua langsung melayangkan serangannya ke arah Xingtianya, dan Mu Jipen langsung melayangkan pedangnya ke arah Yu Qiansu. Melihat itu, Xingtianya juga melayangkan serangannya. Segera kedua serangan itu meletus dengan raungan yang menakutkan. Xingtianya hanya merasakan kekuatan dahsyat menyapu dirinya. Tubuhnya terguncang dan darah di tubuhnya melonjak. Tetapi Huo Tua juga nampak tidak sehat. Dia dihalangi oleh Xingtianya, tubuhnya mandeg, dan dia tidak bisa melarikan diri kemanapun. Di sisi lain, Yu Qiansu menghadapi jurus pamungkas Raja Pedang Mu Jipen. Namun pada akhirnya Yu Qiansu dapat memblokir Mu Jipen dan tidak membiarkannya pergi. Namun pada saat ini, Mu Jipen juga akhirnya dapat merasakan kultivasi Yu Qiansu dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi ngeri. Guru suci puncak tahap awal. Meskipun kekuatan Yu Qiansu menakutkan, tetapi auranya tampaknya hanyalah guru suci puncak tahap awal. Ini, sial, bagaimana aku tidak bisa melewati seorang guru suci puncak tahap awal? Gumam Mu Jipen di dalam hatinya. Saat ini di sisi lain, Xingtianya juga terus menunjukkan kekuatannya, menjerat Huo Tua. Kekuatan jiwa bela diri. Apakah Anda leluhur lautan jiwa bela diri di dunia surga timur? Kata Huo Tua, dia tampak marah, meskipun penampilan Xingtianya telah berubah. Akan tetapi, kekuatan supernatural dan kekuatan jiwanya tidak dapat diubah. Huo Tua telah berjalan di kota Dongguang selama bertahun-tahun, dan saat ini dia akhirnya mengenali identitas Xingtianya. Tetapi bukankah Xingtianya adalah leluhur laut jiwa bela diri di alam surga timur? Lautan jiwa bela diri adalah tempat kultivasi biasa. Saya belum pernah ada kekuatan yang begitu kuat. Jadi, siapakah bocah ini? Hei orang tua, kamu akhirnya mengenali identitasku, kata Xingtianya. Dia mencibir. Dia tidak memberi Huo Tua kesempatan untuk melarikan diri sedikit pun. Di sisi lain medan perang, Qingchen dengan bantuan pohon iblis dari 10.000 alam, dia akhirnya berhasil menanamkan segel jiwa di tubuh Xiao Hojun. Segera mata Xiao Hojun dengan cepat menjadi kabur, dan saat berikutnya dia menjadi jernih kembali, dan kemudian memberi hormat dengan sangat hormat kepada Qingchen lalu berkata, "Tuanku." Bagus, kata Qingchen. Dia menghela napas dan kemudian langsung mengguncang sosoknya dan datang ke depan Huo Tua. "Tuan, kamu di sini," kata Xingtianya. Dia sangat gembira. "Serahkan orang ini padaku," kata Qingchen. Dia langsung meraih Huo Tua. "Anak muda, ada yang ingin aku katakan," kata Huo Tua. Dia berteriak ngeri. Tetapi Qingchen tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Benteng emas itu terkenal jahat dan bertingkah menyeramkan. Orang tak bersalah yang mati di tangan Huo Tua mungkin itu tidak terhitung jumlahnya.
Dan karena pihak lain juga telah melihat identitasnya, tentu saja Qin Chen tidak akan bisa membiarkan mereka bertahan hidup. Qin Chen segera mendesak istana Ji Xiaodao untuk menekan Huo Tua secara instan. Dan kemudian tentakel-tentakel hitam dari pohon iblis 10.000 alam melonjak dan langsung menusuk tubuh Huo Tua. Apa? Huo Tua menjerit. Dan dengan panik dia merasakan kejutan yang mengerikan mengalir ke dalam jiwanya. Meskipun kekuatan lelaki tua ini tidak jauh berbeda dengan Xiao Hojun, namun lagi pula dia hanyalah setengah langkah guru suci tahap akhir dan jiwanya belum diubah. Dibandingkan dengan memperbudak Xiao Hojun, memperbudaknya itu lebih mudah. Setelah beberapa saat, Qin Chen telah menanamkan segel jiwa di dalam pikiran Huo Tua, dan asal-usul pohon iblis dari 10.000 alam juga mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah memperbudak Huo Tua, Qin Chen melakukan hal yang sama kepada master seperti Raja Pedang Mu Jipeng. Sesaat kemudian, semua orang yang selamat di seluruh medan perang diperbudak. Di antara mereka, Huo Tua, Xiao Hojun, dan Mu Jipeng secara pribadi diperbudak oleh Qin Chen. Sementara dua master guru suci puncak tahap tengah dari benteng api emas itu diperbudak oleh Xingtianya. Adapun para penjaga benteng api emas yang tersisa itu tidak diperlukan, dan kemudian Xingtianya membunuh mereka semua di tempat. Setelah memperbudak 3 ahli guru suci yang kuat itu, hati Qin Chen tiba-tiba menghela napas lega. Dan Qin Chen juga menghela napas lega setelah menemukan roh hitam rubah peri berekor 9 di ruang penyimpanan Xiao Hojun. Lihat apakah ada ruang penyimpanan yang tersisa. Setelah Qin Chen memberi perintah, dia dan Yu Qiansu serta yang lainnya mencari. Tidak lama kemudian, Qin Chen memiliki 7 atau 8 ruang penyimpanan lagi di tangannya. Ruang penyimpanan ini milik para prajurit dari Kastil Api Emas. Chen Shao, bagaimana dengan kapal terbang dari Kastil Api ini? Kata Yu Qiansu. Tentu saja itu juga akan dibawa pergi. Kapal terbang ini sebelumnya dapat menahan serangan dari Xiao Hojun. Dan walaupun saat ini itu rusak, tetapi setelah diperbaiki itu akan sangat berharga. Kata Qin Chen seraya melambaikan tangannya dan kemudian mengumpulkan kapal terbang yang rusak itu ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Ayo, pergi. Kemudian setelah Qin Chen memeriksa kekosongan secara menyeluruh, dia membawa Yu Qiansu dan yang lainnya pergi dengan cepat. Meskipun tempat ini jauh dari kota Dongguang, mungkin tidak akan ada orang yang melihatnya. Namun jika seseorang melihatnya di sini, maka itu akan menjadi masalah. Tidak lama setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi, beberapa aliran cahaya tiba-tiba datang dan ada karapan yang mendekat ke arah lain. Sekelompok orang ini jelas tertarik dengan fluktuasi pertarungan di sini sebelumnya. Semua orang dengan hati-hati mendekati medan perang dan kemudian mereka merasakan sisa fluktuasi di sini. Mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Fluktuasi sisa di sini begitu kuat sehingga bahkan 2 ahli guru suci jangka menengah pun yang ada di sana merasakan jantung berdebar kencang. Mungkinkah ahli guru suci tahap akhir yang baru saja bertarung di sini? Lihat, ada tanda pada orang ini. Itu adalah tanda dari Kastil Emas. Hei, lihat tempat ini. Itu adalah aura aturan api yang kuat. Apakah itu orang tua dari kastil berlapis emas? Banyak orang memasuki medan perang. Semuanya berseru karena banyak material dan aura yang rusak yang tersisa di sini. Semuanya berasal dari kastil api berlapis emas. Mungkinkah orang-orang yang bertempur di sini sebelumnya adalah orang-orang dari benteng api emas? Benteng api emas adalah salah satu kekuatan teratas di Laut Pasang Surut. Siapa yang berani menindak orang-orang dari benteng api emas? Seseorang berkata dan menunjukkan tatapan yang serius. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menangkap beberapa formasi yang rusak. Ketika dia dengan hati-hati mengamati formasi ini, dia terkejut lalu berkata, "Ini adalah formasi tingkat atas. Hanya master formasi tingkat atas yang dapat menyempurnakan formasi ini." Mendengar itu semua orang terkejut lagi. Master formasi. Apakah itu master formasi hantu Xiao Hojun? Seseorang tiba-tiba berseru. Tidak, sepertinya orang-orang dari Kastil Api Emas dan juga master formasi hantu sebelumnya telah bertarung di sini. Seseorang berkata, memikirkan hal ini, semua orang di tempat kejadian nampak terkejut dan mereka tidak berani lagi tinggal di sini. Jika orang-orang dari benteng api emas menerima berita atau master yang bertarung sebelumnya di sini kembali, maka mereka semua pasti akan dibunuh. Pergi. Banyak orang yang awalnya datang karena penasaran, mereka semua segera pergi dari sana. Scene berpindah pada saat ini di ruang rahasia tersembunyi di kedalaman Laut Pasang Surut. Sebuah benua ditangguhkan.
Di benua ini dikelilingi oleh pegunungan dan api yang berkobar. Itu adalah lokasi benteng api emas. Lokasi benteng api emas nampak dikelilingi lautan api yang luas. Dan dalam kehampaan tersembunyi di tengah pegunungan ini, seorang lelaki tua nampak sedang duduk bersila. Di sekitar lelaki tua itu nampak api yang tak terhitung jumlahnya mekar di tubuhnya, mengembangkan peradaban banyak api dan kekuatan api di tubuhnya. Namun pada saat ini ada yang memanggil lelaki tua itu dan segera lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya. Lelaki tua ini sudah mengatakan, "Jangan ganggu aku jika tidak apa-apa. Katakan padaku ada apa kali ini, awas saja jika itu hanyalah masalah sepele," kata lelaki tua itu seraya membuka matanya, dan kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya, membentuk rune api yang langsung berkumpul ke dalam tubuhnya. Di kehampaan di depan lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya yang mengenakan jubah biru segera menundukkan kepalanya. Keringat dingin keluar dari dahinya. Dia berlutut dan berkata dengan gemetar, "Kembali kepada Tuan Kastil, kartu kehidupan Tuan Kastil muda rusak." Ternyata lelaki tua itu adalah pemimpin kastil api berlapis emas. "Apa kartu kehidupan Mu Huo rusak?" Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi pemimpin kastil emas itu tiba-tiba menjadi dingin dan suhu di puncak gunung juga turun tajam. Ya, pria parubaya itu tidak berani mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam. Anak itu benar-benar berumur pendek. Jika rusak, maka itu rusak," kata pemimpin benteng api itu. Dia berkata dengan enteng. "Apa?" Pria parubayan mendengarnya nampak tertegun. Dia sepertinya tidak menyangka putranya sudah mati, tetapi sikapnya sebagai seorang ayah begitu acuh tak acuh. "Bukankah Tuan Kastil muda adalah anaknya?" "Apakah Tuan Kastil muda bukanlah anaknya?" kata pria parubaya itu. Dia tidak bisa untuk tidak memikirkannya. Kemudian pemimpin kastil api emas itu berkata lagi dengan dingin, "Mu Huo sudah mati. Lalu bagaimana dengan kartu kehidupan Huo tua?" "Kembali kepada Tuan Kastil, kartu kehidupan Huo tua tidak rusak, tetapi aura jiwa Huo tua di atas telah menghilang secara aneh. Dan bawahan juga tidak tahu apa yang terjadi," kata pria parubaya itu. "Apa napas jiwa menghilang?" Penguasa kastil api itu menyipitkan matanya. "Itu berarti hubungan dengan kartu kehidupan telah diputuskan. Namun setelah kartu kehidupan lahir, tidak dapat dihapus dengan mudah, kecuali itu jatuh. Sebenarnya apa yang telah terjadi kepada lelaki tua itu?" Gumam pemimpin kastil api, tetapi dia tidak terus berpikir secara mendalam dan kemudian berkata dengan dingin, "Tidak masalah karena Mu Huo sudah mati. Biarkan kakak sulungnya Suan Huo menjadi Tuan Kastil muda. Anda tidak perlu mengganggu orang tua ini lagi pada saat kritis retret. Mulai sekarang jangan ganggu saya dengan hal-hal sepele ini lagi," kata pemimpin kastil api itu. Dia berkata dengan dingin. Mendengar itu dahi pria parubaya itu meneteskan keringat dingin. Sekarang dia yakin bahwa Tuan muda Mu Huo bukanlah anak kandungnya. "Ya baik, bawahan undur diri," kata pria parubaya itu seraya pergi dari sana. Namun sebelum pria parubaya itu pergi, pemimpin kastil api itu berkata lagi, "Tapi kali ini Mu Huo telah membawa banyak sumber daya ke kota Dongguang. Dan sepertinya dia telah dijarah oleh seseorang. Anda dapat memeriksa siapa yang melakukannya dan juga cari tahu situasi Huo tua." "Ya baik pemimpin," kata pria parubaya itu. Dia membungkuk lagi. "Kalau begitu kamu bisa pergi," kata pemimpin kastil api berlapis emas itu. Dia kemudian melambaikan tangannya dan menutup matanya lagi. Dalam kehampaan di bawah komandonya, batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan di bawahnya nampak ada penas suci seperti naga api menderu-deru, menggulung naga api. Kekuatan penas suci itu dituangkan ke dalam tubuhnya, menciptakan aturan api. Napas tirani membuat pria parubaya itu merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan segera kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Scene berpindah saat ini di keluarga Juge. Keluarga Juge, keluarga teratas di alam surga selatan. Nampak pemandangan serupa sedang terjadi di keluarga Juge. Dalam kehampaan yang tertutup, seorang lelaki tua sedang mendengarkan laporan seorang lelaki parubaya di depannya. Setelah mendengarkannya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Garis nasib Xiao Hojun benar-benar putus. Xiao Hojun, apakah dia benar-benar sudah mati?" Pria tua itu nampak menggelengkan kepalanya.
Saya tidak percaya, bahkan keluarga juga saya tidak bisa membunuhnya. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Menurut perhitungan orang tua ini sebelumnya, Xiao Hojun seharusnya memiliki peluang yang sangat besar. Tidak mungkin mati secepat ini. Siapa itu? Siapa yang bisa mengubah nasibnya? Patriark, apakah orang ini benar-benar memiliki peluang besar? Kata pria parubaya yang melapor itu. Ya benar, menurut perhitungan lelaki tua itu, memang Xiao Hojun memiliki peluang yang sangat besar. Kata pria tua itu, dia membuka matanya. Di matanya nampak ada dua roda bundar berputar, dan di tangannya harta karun berbentuk bulat tiba-tiba muncul. Itu adalah roda keberuntungan paling berharga dalam keluarga Juge, dan bisa menghitung takdir tanpa akhir. Dalam sekejap, sungai takdir muncul, dan aura takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak lelaki tua itu. Rune takdir yang perkasa tampaknya mampu menembus tahun-tahun dan menghitung masa depan dan masa depan siapapun. Oke, itu dia. Tiba-tiba pria tua yang merupakan patriark dari keluarga juga itu berteriak kaget. Patriark, ada apa? Kata pria parubaya itu, dia bertanya. Garis nasib Xiao Hojun memang putus, tapi dia sepertinya belum mati. Dan nasibnya sebenarnya dikaburkan oleh seseorang. Sepertinya seseorang telah mengubah takdir masa depannya. Kata patriark keluarga juga itu. Mendengar itu, pria parubaya nampak tercengang. Mungkinkah itu ahli di ranah yang mulia yang telah mengubah nasib Xiao Hojun? Kata pria parubaya. Biarkan lelaki tua ini melihat siapa yang sebenarnya bisa mengubah nasib Xiao Hojun secara samar-samar. Bahkan aku tidak bisa melihat dengan jelas di bawah roda keberuntungan. Roda keberuntungan, buka jalan surga, mata-matai masa depan, tunjukkan segalanya. Kata patriark keluarga juga itu. Seketika roda keberuntungan berputar dengan gila-gilaan dan sungai takdir di depannya menjadi semakin kuat. Orang tua itu mengikuti nasib Xiao Hojun dan terus memperdalam, mencoba mencari tahu ahli kuat yang mengubah nasibnya. Benar saja ada seseorang yang mengubah nasibnya. Orang tua ini akan melihatnya. Kata patriark keluarga juga itu. Dia membuka matanya lebar-lebar, memandang dengan gila ke kedalaman sungai panjang takdir melalui roda keberuntungan. Akan tetapi tiba-tiba boom, terjadi ledakan. Di sungai panjang takdir, kekuatan takdir yang dahsyat menyapu kembali dan memukul roda takdir dengan keras. Segera roda keberuntungan keluarga juga yang berharga itu bergetar hebat. Napasnya turun tajam, dan itu sepertinya telah dipukul keras. Apa? Patriark keluarga juga diserang balik. Dia menjerit dan langsung menyemburkan darah dari sudut mulutnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.